Para biku mengikuti instruksi dari Buddha untuk berkumpul dan membacakan peraturan-peraturan para biku di hari Uposatha. Dengan mengikuti winaya, semoga ajaran Buddha tetap lestari. Cirang titatu sadamo, dame hontu sagarawa. Kenapa para biku membacakan Patimokkha? Patimokkha adalah kumpulan peraturan para biku dan bikuni yang diambil dalam Winaya Pitaka tanpa adanya latar belakang cerita. Sebelum kita mencoba memahami Patimokkha, ada baiknya kita harus memiliki pandangan umum tentang Winaya Pitaka. Ajaran Buddha dikompilasi dan diklasifikasikan pada konsili Buddhis pertama yang diadakan 3 bulan setelah Buddha mencapai Mahaparinibbana. Pada konsili pertama, ajaran Buddha dikelompokkan ke dalam Winaya Pitaka, Sutta atau Suttanta Pitaka, dan juga Abhidhamma Pitaka. Ketiga Pitaka ini yang kita kenal sekarang dengan sebutan Tipitaka atau kitab suci umat Buddha. Winaya Pitaka berisikan mengenai aturan bagi para biku dan bikuni dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Suttanta Pitaka berisikan mengenai khotbah-khotbah ceramah Dhamma dari Sang Buddha. Abhidhamma Pitaka berisikan mengenai ajaran Dhamma yang lebih tinggi. Secara garis besar, Winaya Pitaka terdiri dari 3 bagian, yaitu Sutta Vibhanga, Khandaka, dan juga Pariwara. Bagian pertama yaitu Sutta Vibhanga. Arti dari sutta tidak hanya khotbah atau ceramah Dhamma di dalam Suttanta Pitaka, tetapi sutta dapat diartikan juga sebagai aturan atau peraturan. Vibhanga artinya eksposisi atau penjelasan, sehingga Sutta Vibhanga dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai peraturan. Bagian pertama ini atau Sutta Vibhanga dibagi menjadi 2 bagian atau 2 buku. Yang pertama adalah Parajika Pali dan juga Pacittiya Pali. Isi dari Sutta Vibhanga ini adalah penjelasan mengapa aturan tersebut ditetapkan oleh Buddha dalam bentuk latar belakang cerita. Selain latar belakang cerita, terdapat juga peraturan itu sendiri, kemudian kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para biku setelah peraturan itu ada, dan juga pengecualian terhadap peraturan itu sendiri. Nah, kemudian bagian kedua dari Winaya Pitaka disebut sebagai Khandaka, yang artinya kelompok. Khandaka terdiri dari 2 bagian atau 2 buku, yaitu Mahavaga dan Culawaga. Isi dari Khandaka ini adalah aturan lainnya tentang kehidupan para biku dan bikuni yang dibahas dalam bab-bab atau kelompok-kelompok yang berbeda. Contohnya seperti mengenakan jubah, cara memakai atau menyimpan mangkuk biku, cara melakukan sangga kama atau aktivitas sangga seperti pentabisan, uposatha, katina, dan sebagainya. Bagian ketiga dari Winaya Pitaka disebut Pariwara, yang artinya penggiring atau pengikut. Dalam beberapa buku diterjemahkan sebagai lampiran. Isi dari Pariwara ini adalah pelengkap dari kedua bagian Winaya lainnya. Jika kita melihat isi kitab Pariwara ini, maka kita melihat seperti rangkuman dari Sutta Vibhanga dan Khandaka. Sekarang kita akan membahas mengenai Patimokkha itu sendiri. Patimokkha merupakan peraturan yang terdapat di dalam Winaya Pitaka bagian pertama atau Sutta Vibhanga. Jika dalam Sutta Vibhanga terdapat latar belakang cerita, peraturan, kasus-kasus pelanggaran, pengecualian, maka Patimokkha hanya berisikan peraturannya saja. Dalam bahasa Pali, arti Patimokkha adalah menjadi sangat mulia, atau arti lainnya berasal dari kata ati pamokha yang berarti sangat baik sekali. Bagi para biku dan bikuni yang menjalankan sila Patimokkha ini, mereka akan terbebas dari kelahiran di alam apaya atau alam menderita. Bagi yang menjalankan Patimokkha ini juga membuat orang tersebut terbebas dari bahaya menyalahkan diri sendiri atau munculnya penyesalan dalam diri sendiri. Awal mula cerita Buddha menetapkan peraturan untuk para biku untuk membacakan Patimokkha
adalah kebiasaan di zaman dulu di mana orang-orang akan menjalankan hari Uposatha di saat awal bulan dan pertengahan bulan. Ya, seperti orang Tionghoa yang sembahyang pada saat Chait Chapgo, orang-orang di zaman Buddha pun seperti demikian. Mereka menjalankan laku Uposatha di bulan purnama dan juga bulan baru. Petapa di luar ajaran Buddha juga menjalankan hari Uposatha dengan berkumpul dan berdiskusi tentang ajaran mereka. Nah, suatu hari Raja Bimbisara meminta kepada Buddha agar Sangga juga melakukan hal yang sama. Kemudian Buddha menyetujuinya dan menginstruksikan kepada para biku untuk berkumpul pada hari Uposatha, yaitu pada saat bulan baru dan bulan purnama. Dan juga hari ke-8 di antara bulan baru dan bulan purnama, yang dalam bahasa Pali biasa kita menyebutnya sebagai Atami. Hari Uposatha para biku berkumpul, begitupun para umat awam, pengikut Buddha ikut berkumpul di wihara. Setelah berkumpul, para biku berdiam diri sampai hari Uposatha terlewati. Para umat awam yang datang kemudian protes kepada Buddha. Kenapa para biku hanya berdiam diri pada hari Uposatha? Kenapa tidak ada diskusi atau ceramah dhamma? Akhirnya Buddha menginstruksikan kepada para biku untuk berdiskusi dhamma ketika hari Uposatha. Kemudian di kesempatan berikutnya, Buddha menambahkan peraturan kepada para biku untuk membacakan Patimokkha pada saat berkumpulnya di hari Uposatha, yaitu di bulan baru dan juga bulan terang. Awalnya, pembacaan Patimokkha itu dilakukan oleh Buddha dengan membacakan syair singkat yang biasanya kita sebut sebagai Owada Patimokkha. Seiring berjalannya waktu, ketika peraturan-peraturan baru yang telah ditetapkan oleh Buddha kepada para biku bertambah banyak, Buddha mengganti Owada Patimokkha menjadi pembacaan peraturan-peraturan para biku yang disebut sebagai Patimokkha. Peraturan ini yang sampai hari ini terus dilakukan oleh para biku untuk berkumpul di suatu tempat, biasanya di dalam sima pada hari Uposatha untuk membacakan Patimokkha. Tujuannya adalah untuk memurnikan sila biku. Selain itu juga untuk mengingatkan kembali peraturan-peraturan kepada para biku. Pembacaan Patimokkha ini dapat terlaksana jika dihadiri minimal 4 biku. Jika dalam satu wihara jumlah biku kurang dari 4, mereka dapat bergabung ke wihara lainnya sehingga jumlah biku minimal 4 dapat terpenuhi. Atau mereka dapat melakukan yang namanya Parisudhi Uposatha. Parisudhi Uposatha adalah uposatha yang dilakukan oleh 2 atau 3 biku, di mana mereka hanya melakukan pemurnian sila, tanpa membacakan kembali peraturan biku, yaitu Patimokkha. Sedangkan jika hanya 1 biku, ia dapat melakukan Aditana Uposatha, yaitu mengingatkan kepada diri sendiri bahwa hari ini adalah hari Uposatha. Nah, mengapa para biku mengikuti semua prosedur ini? Karena Vinaya atau peraturan para biku adalah hal yang penting dalam keberlangsungan ajaran Buddha. Terdapat 10 manfaat dari Vinaya. Yang pertama adalah untuk kesejahteraan Sangga, yang kedua untuk kenyamanan Sangga, yang ketiga untuk mengendalikan biku yang berperilaku buruk, yang keempat untuk kenyamanan biku yang berperilaku baik, untuk mengendalikan kekotoran batin yang saat ini sedang muncul, untuk menghancurkan kekotoran batin yang akan muncul di masa yang akan datang. Kemudian yang ketujuh, untuk menimbulkan keyakinan bagi mereka yang tidak memiliki keyakinan. Yang kedelapan, meningkatkan keyakinan bagi mereka yang telah memiliki keyakinan. Kemudian yang kesembilan, untuk keberlangsungan dhamma yang sejati. Yang kesepuluh, untuk kemajuan Vinaya. Nah, sebagai kesimpulan, para biku mengikuti instruksi dari Buddha untuk berkumpul dan membacakan peraturan-peraturan para biku di hari Uposatha. Dengan mengikuti Vinaya, semoga ajaran Buddha tetap lestari. Cirang titatu sadamo, dame hontu sagarawa. Semoga dhamma sejati bertahan lama, semoga semua menghormati dhamma.